malam ini, minggu yang lalu kan dari Ibu Gembala kita belajar tentang 2 Timotius 3 ayat 16a, tema besar sepanjang tahun 2025. Malam ini saya mau bicara, belum masuk kepada tema itu, tapi saya mau bicara tentang siapa Timotius ya. Dulu waktu saya ngajar sekolah minggu, saya di kelas Timotius gitu ya. Nah sebelum mengajar, menjelaskan dulu kenapa dikasih nama Timotius, siapa Timotius itu gitu ya. Jadi ketika kita mengajar di kelas Timotius, jadi kita belajar seperti yang Timotius alami gitu ya. Makanya nama-nama di Alkitab itu kita mesti tahu artinya apa. Cocok gak buat anak kita, buat cucu kita gitu. Jangan kasih nama anaknya Yoyakim. Terus kalau baca di 2 Tawarik, siapa Yoyakim? Raja yang jahat selama masa memerintah bangsa Israel. Gitu. Kita cari nama-nama yang bagus. Ya. Malam ini kita mau belajar pribadi Timotius. Ketika Paulus bertemu dengan Timotius, ada sebuah kayaknya jodoh banget gitu ya. Ada klik gitu loh ya, ada kecocokan gitu, seperti ada roh yang menarik gitu loh, gitu ya. Nah, kenapa saya tergerak ketika waktu rapat Natal aja diceritakan tema ini, saya langsung ingat begini, saya mau bercerita tentang Timotius. Saya terkagum-kagumnya dengan Paulus, juga terkagum-kagum dengan Timotius. Timotius itu seorang murid. Dia udah Kristen dari neneknya, dari mamanya, lalu bertemu dengan Paulus, dimuridkan oleh Paulus. Setelah dimuridkan, yang begitu indahnya menjadi rekan sepelayanan Paulus. Keren kan? Dari dimuridkan artinya menjadi murid, terus menjadi rekan sepelayanan, terus dibimbing oleh Paulus sampai dia menjadi sebuah gembala yang luar biasa. Gembala yang hebat di kota Efesus. Nah itu kita mau belajar pribadi seperti apa Timotius itu sampai dibimbing dan dia menjadi rasul yang muda yang diurapi, menjadi gembala yang muda yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam keadaan muda. Terus kalau kita lihat YouTube sekarang ya, pendeta muda-muda pinter-pinter ya, yang namanya Gideon dengan gayanya sendiri, yang namanya Marcel Saerang itu juga dengan gayanya sendiri. Ada banyak anak-anak muda, saya pikir ganteng, cakep, ya, pinter bawa firman Tuhan gitu. Jadi memang sekarang ada gerakan anak muda yang sekarang sedang dipakai oleh Tuhan. Apalagi kalau saya dengarkan Philip Mantova, dia punya Army of God ya kalau gak salah ya. Army of God, pemuda ribuan. Dari mana pemuda bisa merekrut pemuda ribuan? Luar biasa, terkagum-kagum bukan pada Philip Mantova tapi bagaimana roh bekerja. Boleh menggerakkan anak-anak muda berkumpul di satu tempat. Nah kita nih yang udah ada di sini nih, kita nih masih muda-muda nih semua nih termasuk Tante Nila nih. Wow. Sedih banget kalau bilang saya paling tua gitu ya. Udahlah kita bilang kita muda semua lah ya. Nah kita anak-anak muda di sini nih, kita harus punya semangat yang berkobar-kobar. Jangan kita anak muda laganya kayak orang tua gitu. Rohaninya kayak orang tua yang udahlah udah tua begini aja gitu. Enggak bisa begitu. Nah kita mau belajar dari Timotius, kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Sama-sama kita berdiri, kita baca ayat ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Orang murid bernama Timotius, ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Ntar ini saya jelaskan belakangan, silakan duduk.
Paulus punya hati seorang bapak. Paulus menikah apa enggak? Siapa yang bisa jawab? Paulus bisa menikah enggak? Kenapa ragu-ragu? Paulus menikah enggak? Enggak, dia enggak menikah. Ya, tapi dia punya hati seorang bapak. Kemana Paulus pergi? Matanya dia melihat dengan memakai mata Tuhan. Artinya siapa yang ini? Oh, ini bisa untuk dipakai untuk melayani. Lalu dia lihat lagi, oh ini bisa untuk mendampingi dia. Jadi dia kemana aja dia pergi, dia selalu membawa hati seorang bapak dan dia selalu memuridkan orang-orang untuk menjadi gembala-gembala atau untuk menjadi pemimpin-pemimpin umat. Itu. Gak setiap gembala ya punya hati yang seperti itu gitu. Nah, kalau kita baca Paulus dengan Timotius ini luar biasa, khususnya saya ketika belajar, dari dulu ketika belajar Alkitab juga kalau baca tentang hidup Paulus, Timotius, saya itu sangat terkagum-kagum bagaimana cara Allah bekerja merekrut orang-orang pilihannya dengan caranya yang kadang-kadang gak masuk di akal gitu. Tapi ternyata orang itu adalah pilihan Allah ya. Siapa Paulus? Dulu dia itu seorang pembunuh loh. Paulus seorang pembunuh. Tapi ketika dia berubah setelah dia jatuh dalam satu perjalanan ke Damsyik, ada satu sinar yang terang sekali yang membuat dia jatuh dan buta. Lalu Tuhan suruh Ananias berdoa buat dia dan seperti ada kelopak yang jatuh lalu dia sembuh 3 hari kemudian. Ketika dia sembuh, dia tahu siapa Yesus itu yang selama ini pengikutnya dia aniaya, dia menjadi seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Yang luar biasanya adalah dia punya hati seorang bapak. Enggak semua gembala punya hati seorang bapak. Ya. Timotius tadi dikatakan kita baca ibunya seorang Yahudi. Eunike kalau nggak salah namanya. Neneknya juga seorang yang sudah Kristen namanya Lois. Kalau aku terbalik ya, tapi rasanya kayaknya gitu udah ya. Ibunya Eunike, neneknya Lois. Bapaknya seorang Yunani. Pada waktu dulu sebetulnya nggak boleh. Orang Yahudi tidak boleh kawin dengan yang bukan orang Yahudi. Itu nggak boleh. Tapi mungkin aja kita nggak ngerti pada waktu itu. Kenapa ibunya kawin dengan bapaknya yang Yunani? Kita nggak ngerti. Tapi nanti di dalam perjalanan kehidupan Timotius, nanti kita ngerti kenapa sampai Rasul Paulus bilang begini, engkau belum sunat, sunat aja. Padahal pada waktu itu memang terjadi perdebatan yang luar biasa sampai Paulus berkata memberikan penjelasan kepada orang-orang bahwa sunat jasmani itu bukan yang utama untuk kalian masuk dalam kerajaan sorga. Ya, tapi sunat rohani itu yang paling penting. Artinya perubahan hidup, pertobatan, itulah yang akan membawa kalian masuk ke dalam surga. Sunat jasmani seperti yang sampai sekarang banyak orang lakukan itu untuk kesehatan, untuk kebersihan. Tapi tidak menjamin itu bahwa engkau akan masuk surga. Kalau begitu semua orang Islam masuk surga, kita enggak. Karena orang Chinese jarang yang disunat. Nah, ya, tapi Tuhan kan baik, Tuhan kan adil. Bukan itu patokan untuk kita masuk ke dalam surga. Nah, kenapa di ayat ketiga Rasul Paulus katakan engkau sunat aja? Karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Jadi Rasul Paulus ini dia punya pandangan luas sekali. Jadi ketika si Timotius disunat juga artinya gini, untuk orang Yahudi dia keterima. Ketika dia keluar penginjilan kepada orang Yunani atau orang yang lain, dia pun diterima. Ini hebat Paulus ya, cara pandangnya luas sekali. Kisah Rasul tadi yang kita baca pasal 16 ayat 1 sampai 3, itu pertama kali Paulus ketemu dengan Timotius. Jadi apa kelebihan Timotius? Tadi ayat pertama coba tampilin kita baca lagi. Ayat yang kedua, ini. Timotius cuma punya kelebihan ini. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium.
Kira-kira jaraknya begini nih ya. Listra dengan Iconium kira-kira dari Jakarta Surabaya gitu. Atau Surabaya ke daerah sekelilingnya begitu. Nggak terlalu jauh gitu, nggak terlalu besar. Berarti masih dalam lingkup yang tidak terlalu lebar gitu Timotius ini. Tapi Timotius dikenal baik. Cuma itu kelebihannya. Bukan dia pintar berkhotbah, dia pintar bernyanyi, dia song leader yang hebat. Bukan. Dia dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra, artinya di kampung halamannya. Nah, kalau kita bandingkan Timotius ini yang cuma dikenal baik, terus nanti kalau kita lihat seterusnya bagaimana dia tuh dipakai Tuhan dengan luar biasa melalui bimbingan Paulus. Jadi dia itu muridnya Paulus. Tiap hari dia ngelesnya dengan Paulus, ngeles rohani. Ya maka itu Paulus berani berkata di 2 Timotius 3 ayat yang kan kita ayat masih 16 dari ayat yang 10 Paulus bilang engkau sudah menuruti ajaranku, engkau sudah melihat perilakuku, tingkah lakuku, tutur kataku. Jadi Paulus betul-betul mendidik Timotius ini sebagai seorang murid yang engkau ikuti teladanku. Ini orang sampai bisa berkata engkau ikuti teladanku. Berarti Paulus sadar dia tidak mengajarkan yang lain selain daripada Injil yang sejati. Selain dari apa yang dia terima dari Yesus. Dia yakin bahwa apa yang diajarkan itu adalah firman. Maka dia berani berkata kepada Timotius, engkau sudah melihat ya pengalamanku. Kan dia kemana-mana diajak nih sama Paulus. Engkau sudah melihat pengalamanku disiksa, didera, seolah-olah nih kalau kita baca kitab Timotius, 1 Timotius, 2 Timotius. Sepertinya Paulus mengajarkan gini, Timotius engkau sekarang kudidik, ya kudidik terus dan engkau seorang yang baik, anak yang baik, engkau menurut. Seolah-olah dia dipersiapkan seorang pelayan itu pasti akan menderita. Diperlihatkan seperti itu. Dan memang kejadiannya begitu, Paulus itu selama dia melayani, itu rasanya bukan kebahagiaan yang dia dapatkan. Penderitaan demi penderitaan, ditangkap, didera, difitnah, naik kapal hampir tenggelam, hampir mati, dirajam batu. Jadi kayaknya gak ada kebahagiaannya loh gitu loh Paulus loh. Tapi Paulus punya keyakinan yang kokoh tentang Injil. Nah itu yang dia terapkan kepada Timotius. Nah siapa Timotius ini sampai Paulus terpanggil untuk mendidik Timotius seperti itu. Jadi Timotius itu pasti ada dalam agendanya Allah. Seperti kita semua ada dalam agendanya Allah loh. Tapi kita harus seperti Timotius dulu. Dia selalu ada. Maka itu dikatakan kita pilih nih. Kita mau jadi jemaat, mau jadi murid, atau mau jadi pelayan. Kita jangan jadi jemaat aja, harus jadi murid. Jadi murid, jadi pelayan, melayani. Kita harus makanya di Sekina dikasih kesempatan. Engkau tidak bisa singer, mungkin jadi kolektan. Atau jadi asyir, nyambut tamu. Nah yang bisa singer ya duduk di singer. Tapi belum tentu bisa WL. Jadi ada bagiannya, kita gak perlu iri. Kita gak perlu iri, masing-masing orang ada bagiannya. Yang bisa musik, ditaruh di bagian musik. Kalau murid, kalau jemaat, dia nggak ada tanggung jawab, cuma datang boleh sesuka hatinya. Kan ada lagunya, kau datang dan pergi sesuka. Lagu zaman dulu saya, yang sekarang mungkin nggak tahu lagu itu ya. Zaman saya, zaman dahulu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Jemaat suka begitu. Tapi kalau murid dia harus stay terus di kelas, benar nggak? Coba kamu jadi seorang murid, datang sesuka hatimu, pergi sesuka hatimu, naik kelas gak? Gak bakalan. Kurikulum Merdeka naik. Iya tapi kalau kehadirannya cuma 10% pasti nggak disuruh ngulang lagi gitu ya. Memang kurikulum Merdeka ini tidak ada yang nggak naik gitu, pasti naik semua. Ya memang kalau nggak naik kesian juga sih ya, bayar uang sekolah setahun lagi ngulang. Sakit hati ini, setahun lagi bayar uang sekolah gitu ya. Nah kenapa kita harus jadi murid, kita harus melayani? Ada satu contoh yang Tuhan berikan ketika dia menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Ya, roti dibawa kepada Tuhan Yesus, dipecah-pecahkan. Apa Yesus bagi terus tuh kepada 5.000 orang? Enggak kan? Tuhan serahkan roti yang sudah dipecah-pecahkan itu kepada murid-murid. 12 murid. Murid-murid bagikan kepada jemaat yang menunggu
di lapangan itu dibagikan. Jadi lihat, dari murid melayani. Jadi ada sebuah step-step untuk kita menjadi pelayan Tuhan. Untuk kita menjadi murid. Dimuridkan itu penting banget. Jadi jangan jadi jemaat yang biasa-biasa saja ya. Ya, jangan jadi jemaat yang biasa-biasa saja. Timotius punya kelebihan orang baik. Atau istilah sekarang bilang gini, saleh. Dia itu saleh gitu ya. Dia taunya beribadah, orang Kristen gitu. Tapi belum ada roh pelayanan, roh yang menguasai dia untuk dia berkhotbah atau melakukan segala sesuatu sebelum dia ketemu Paulus. Tapi ketika dia ketemu Paulus mendidik dia, ada roh yang seperti ada transferan roh gitu loh. Roh Paulus kepada roh Timotius gitu. Jadi akhirnya perlahan-perlahan Timotius dipakai juga dengan luar biasa oleh Tuhan. Jadi kita jangan bilang begini, kita gak bisa apa-apa, udahlah. Aku kan dari keluarga yang broken home gitu. Aku kan dari keluarga yang berantakan. Tuhan gak lihat loh masa lalu kita. Paulus kalau kita lihat memang dia dari keluarga yang terhormat, orang hebat. Tapi kita lihat masa lalunya bagaimana, hitam banget. Dia bunuh orang-orang Kristen, dia aniaya. Karena dia merasa dia benar lakukan itu. Orang Yahudi gak percaya kepada Mesias. Kita lihat Yefta. Siapa Yefta? Suami Intan? Bukan. Bukan ya. Yefta, dia itu anak seorang pelacur. Tapi karena hidupnya benar, dia takut kepada Tuhan. Dari anak seorang pelacur, Tuhan bisa pakai dia menjadi hakim-hakim di Israel. Jadi orang hebat. Jadi jangan bilang kita ini gak layak di hadapan Tuhan. Jangan bilang kita ini orang yang biasa-biasa saja. Bukan berarti saya suruh saudara belajar jadi orang kaya. Enggak. Tapi artinya di dalam melayani kamu punya keyakinan yang kokoh. Kalau roh Allah ada di dalam aku, ada semangat. Yang mungkin bukan orang lain kasih saya. Tapi Tuhan kasih saya. Tuhan kasih saya semangat melalui roh pemimpin. Jadi itu pemimpin ada roh yang dapat dari Tuhan. Roh seorang pemimpin itu bisa ditransfer ke murid-murid. Kepada orang-orang yang kita pimpin. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini. Waktu Elia mau terangkat ke sorga. Elisa ngintil terus kemana Elia pergi. Karena dia kepingin dua bagian roh Elia itu ada pada dia. Elia sampai marah, udah jangan ngikut-ngikut melulu, ngapain ngikut-ngikut. Tapi dia tetap setia, dia ngikut terus. Sampai Elia bilang gini, oke, kau boleh ikut. Kalau sampai bisa melihat aku terangkat ke surga, maka jubahku akan kulepaskan dan dua bagian rohku akan kuberikan kepadamu. Elisa setia, dia ikuti terus Elia kemana aja sampai Elia terangkat ke surga. Dia menyaksikan dan jubahnya diberikan kepada Elisa. Dan dua bagian rohnya Elisa dapatkan itu dari Elia. Ketika dia fokus kepada Elia yang menjanjikan. Jadi ada transfer roh dari seorang pemimpin kepada wakilnya kah? Atau kepada yang lain pemimpin-pemimpin yang dibimbingnya gitu. Hebat ya, jadi ada transferan roh supaya semua melayani dengan penuh Roh Kudus. Roh Kudus bisa datang kepada kita dan kita mengempartasikannya kepada orang lain untuk semangat. Saya jadi pemimpin, misalnya saya loyok. Maaf Tante Nila, saya gak bisa datang. Ya udah gak apa-apa, gak usah datang lah. Terus minggu depan lagi gitu lagi izin. Tante Nila anak saya sakit. Ya udah kalau sakit mau diapain. Minggu depan lagi sakit. Toko lagi rame gak bisa ditinggal. Terus saya bilang ya udah gak usah ke gereja. Bagaimana tuh kalau jadi pemimpin begitu?
Saya pasti akan bilang begini. Kalau cuma sakit pusing kepala datang, pulang pasti sembuh. Kalau cuma kaki sakit, selagi masih bisa jalan-jalan, nanti pasti pulang bawa kesembuhan. Kalau beriman ya, kalau datang kakinya sakit, aduh ntar pulang pasti lebih sakit. Ya terjadilah seperti apa yang kita mau, lebih sakit pulangnya gitu. Saya tuh sering kali datang ke gereja, apalagi kalau lagi belajar firman Tuhan tuh dihantam nih kepala sakit bagian belakang. Tapi saya bilang, Tuhan saya tahu ini saya bukan penyakit sakit kepala. Ini pasti iblis mau bikinin saya gak bisa mikir gitu. Tapi saya lawan, Tuhan Yesus tolong saya harus bisa, saya harus bisa. Ini ketika nyanyi udah, apalagi kalau nyanyinya sembarang you are good gitu kan ya. Udah hilang tuh sakit kepalanya, seger. Kalau dagangan rame itu bisa iblis menggoda kamu. Ya udah kemis, jangan ke gereja, kemis tuh dagangan rame. Padahal kalau kita berani, Kamis libur, hari besok, lusa, nggak langsung rame. Tapi nanti lama-lama orang udah tahu, oh Singko itu Kamis libur. Kita datangnya Jumat kalau mau minum kopi latte. Ya enggak? Berani lakukan dulu, bertindak dulu, itu namanya iman. Murid-murid ketika penuh Roh Kudus, Tuhan suruh tunggu di Yerusalem. Tunggu sampai Roh Kudus turun ke atasmu. Yang setia nunggu dari 500 orang, 120 setia menunggu di situ. 120 orang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Salah satunya Petrus bisa berkhotbah 3.000 orang bertobat. Yohanes, Petrus, Paulus ketika di sidang, mereka berani menyuarakan firman Tuhan tanpa rasa takut. Sampai Raja Agripa waktu itu ya, waktu orang-orang ditangkepin gitu di sidang. Raja Agripa bilang, hampir-hampir aja aku jadi Kristen. Karena mendengar alibi-alibi yang anak-anak Tuhan dipenuhi Roh Kudus dapat berkata-kata panjang lebar tentang firman Tuhan dalam sidang. Coba bayangin. 120 orang akhirnya jadi pemimpin setelah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi kita memang harus jadi murid, setia, menunggu, belajar sampai kita lulus gitu ya. Baru ada transfer roh yang membuat kita bisa seperti nanti Timotius. Dari orang yang baik, cuma dikenal baik itu doang modalnya Timotius baik. Tapi ketika roh ditransfer melalui Paulus, dia bisa berkhotbah, rasul yang termuda, gembala yang muda, evangelis yang terkenal, memimpin jadi gembala muda di kota Efesus. Jemaatnya 6.000 orang jemaat. Pada waktu itu udah luar biasa banget, 6.000 jemaatnya loh. Digembalakan oleh seorang muda yang bernama Timotius. Siapa Timotius? Ibunya orang Yahudi, bapaknya orang Yunani. Jadi akhirnya dia bisa dipakai untuk bangsa di luar orang Yahudi ke Eropa. Yunani itu kan Eropa, jadi bisa pergi ke Eropa. Dan juga bisa menginjil di dalam kota-kota Yerusalem sebagai seorang Yahudi. Bukankah Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa? Yang kita nggak ngerti, tapi Tuhan ngerti. Tuhan akan pakai orang-orang untuk melihat. Makanya kamu kalau dikasih tugas berdoa sungguh-sungguh. Berarti pemimpin musik atau saya sebagai pemimpin lihat, oh ini boleh dipakai, coba dilatih, diasah gitu. Kadang-kadang bicara dengan Eva, dengan Sam, coba Sam ini kayaknya ada bakat nih, boleh nih begitu. Enggak dibahas secara rame-rame, enggak, itu mah urusan intern gitu ya, bisnis dalam. Kita ada bisnis dalam. Yang penting kamu buka hati, sediakan waktu, mau dibimbing, mau diajar, pasti kamu akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Jadi gak usah bermimpi mau jadi pelayan mimbar di Kebon Jati, gak usah. Di sini aja udah cukup. Nanti akan ada yang lihat di sini, oh iya kita gak usah minta, gak usah nyari, dicabut. Masuk ke Kebon Jati. Gitu ya, disinilah tempatmu untuk jadi seorang murid. Kenapa gereja berdiri?
Kenapa? Karena Tuhan memikirkan kita. Maka gereja ada, jemaat mula-mula dibentuk bersama-sama selalu. Karena Tuhan memikirkan kita. Kita ini ada di pikirannya Tuhan. Maka kita jangan sombong. Jarang ke gereja kita bilang begini, yang penting Tuhan ada di hatiku. Ternyata Tuhan bilang, tapi engkau gak ada di hatiku, sedih gak? Kita gombal-gombalin orang, Tuhan ada lo di hatiku lo. Iya kata lo, tapi kata Tuhan, siapa lo? Gue gak kenal. Jangan ya, jangan seperti itu. Paulus punya hati seorang bapak. Tuhan panggil orang-orang gagah perkasa untuk kita. Bukan supaya kita hidup sia-sia, supaya kita dibimbing untuk mentaati panggilan Tuhan. Makanya ada pemimpin, ada wakil pemimpin yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan panggil orang-orang yang seperti itu untuk membimbing kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan di masa yang datang ya. Nah, Paulus begitu, dia melihat potensi yang ada dalam diri Timotius. Maka Paulus menyalurkan roh pelayanan itu kepada Timotius. Jadi semacam roh adopsi namanya gitu ya. Ada seorang hamba Tuhan waktu di Penang itu, Pastor Sam pernah bilang gini, roh adopsi. Ada anak adopsi, ada roh adopsi gitu ya. Jadi kayak Elisa dan Elia itu. Jadi Elisa dapatkan 2 bagian roh dan jubah itu karena adopsi dari Elia kepada Elisa. Nah, kita bisa dapat adopsi roh dari mana nih? Ayo kita cari siapa yang patut. Dia semangat banget loh. Kalau kamu orangnya loyo, jangan dekat orang yang loyo, tambah loyo. Aduh, jadi double dari yang loyonya. Yang loyo dekat sama yang semangat, supaya disemangatin. Ayo bro ke gereja lu, ngapain di rumah aja gitu kan. Jadi semangat gitu ya. Jangan udah loyo ke gereja, ya udah gak usah ke gereja. Gak ada gunanya, udah gak usah ke gereja. Karena apa? Enak. Dikira makanan kali ya, enak apa enggak. Dulu saya juga gak ngerti begitu loh, dulu saya pikir begini ya. Saya kalau ke gereja ya, wah gue gak demen dah nyanyinya begitu, udah kita diem. Kita diem kan roh itu jadi diem. Roh itu kan jadi redup, akhirnya kita gak rasain apa-apa. Padahal biarpun pemimpin pujiannya kayaknya mungkin gak sekaliber orang-orang di luar sana. Tapi karena ada Roh Kudus, kita ikut nyanyi semangat. Maka roh itu membakar kita loh. Ketika roh itu membakar kita, orang yang di sebelah kita, di belakang kita lihat semangat amat ya. Saya ingat dulu ada seorang ibu bilang begini, kalau nyanyi di belakangnya, kalau nyanyi kita duduk di depannya Pak Hans, dia bilangnya almarhum, senang banget, orangnya nyanyinya semangat banget, tepuk tangannya kencang, benar gak sih Sam? Ya, kalau nyanyi gede suaranya, tepuk tangannya kencang. Jadi orang yang duduk deket dia tuh merasa disemangatin. Terus kata saya ibu-ibu nih, memang penggemarnya banyak ibu-ibu. Karena dia baik hati ya, dia baik hati. Jadi terus saya bilang, terus ibu ikut semangat gak? Ikut semangat, orang dia semangat tepuk tangannya begini, wow luar biasa. Jadi biarlah kita anak-anak Sekina seperti itu ya. Terus apalagi nih, nasihat Paulus kita lihat kepada Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Ini nasihat Rasul Paulus. Satu Timotius 4 ayat 1. Bukan itu yang saya mau baca. Apa 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2 ya coba, apa saya salah catat. Saya mau yang dia bilang begini, Paulus menasehati Timotius, jangan sampai orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Apa? Oh 4 ayat 12, oh iya. Kenapa jadi 2, 1 dan 2? Oh iya, ini dia yang saya mau ini.
Nasihat Rasul Paulus nih. Ini kalau ada waktu kamu baca karena tema kita ini 1 Timotius 1 sampai 2 Timotius sampai selesai, kamu baca ada tiap hari satu perikop boleh, mau satu pasal juga boleh. Nanti ketika dijelaskan nanti kepada ayat tema, kita mulai mengerti Timotius ini seperti apa gitu ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dia orang baik, tapi Paulus masih menasehati dia seperti itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi biarpun masih muda, urapannya luar biasa, dia bisa sejajar dengan orang yang lebih tua dari dia. Timotius seorang murid yang dimuridkan oleh Paulus, bisa menjadi rekan sepelayanan, kemana-mana diajak. Bukankah ini pendelegasian yang bagus banget? Gereja harus seperti itu, ada pendelegasian. Setelah bisa menjadi rekan sekerja, dibimbing terus sampai bisa menjadi seorang gembala. Bukan main-main menjadi seorang gembala di gereja yang besar. Mungkin mimpi kita tidak seperti itu, setidaknya ada pendelegasian. Maka kita akan belajar terus. Makanya kalau kita belajar cuma 2 Timotius 3 ayat 16, menurut saya harus belajar dari pribadi Timotius dulu. Nasihat Paulus itu luar biasa. Dia mempercayakan pelayanan sedemikian rupa kepada Timotius. Jadi ini juga bicara tentang pendelegasian. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang udah belajar Alkitab, dipercaya untuk melayani, dan mereka akhirnya terbimbing ketika keluar mereka jadi berkat. Nanti ayat yang terakhir saya mau baca di Yesaya. Di Yesaya berapa ya? Yesaya 40. Nah. Yesaya 49 ayat 1. Yesaya 49 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Jadi dengarkanlah hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Jadi itu Tuhan sudah memanggil kita dari kandungan untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa yang jauh, bagi pulau-pulau yang jauh. Perhatikan. Jadi kita tuh bisa dipakai Tuhan, kayak Timotius dipakai sampai ke luar negeri. Ya, yang pintar bahasa Inggris menjadi lebih pintar. Jadi bukan berarti oh iya tolol, udah pakai aja untuk jadi hamba Tuhan. Jadilah hamba Tuhan yang tolol gitu kan. Enggak ya. Ada orang yang begitu lulus sarjana ekonomi apa sarjana hukum. Ketika papanya sakit, dia bilang sama papanya begini. Papa, aku gak usah selesaikan sekolahku karena papanya sakitnya makin berat. Aku sekolah Alkitab. Langsung dia sekolah Alkitab. Padahal sudah mau selesai. Papanya sampai menangis. Tapi papanya gak berani bilang jangan nak. Karena apa? Karena itu panggilan. Jadi pengalaman dia menjadi siswa sarjana hukum. Itu nanti akan berguna di pelayanan dia. Jadi gak sia-sia gitu. Bukan berarti begini juga. Ya aku mau jadi hamba Tuhan deh. Udah semua kita gak mau lakukan. Cuma doa aja. Enggak. Kita harus belajar. Kayak saya sebagai seorang hamba Tuhan juga saya harus belajar. Saya harus tahu dunianya kayak apa. Cuma waktu itu agak salah dikit ya. Yang apa digital. Yang orang main badminton itu. Ya ternyata itu AI ya. AI. Tapi yang orang dibikin jadi AI gitu kali ya. Yosep ya. Waktu itu Yosep kasih apa tuh ada 2 orang. Tante itu sebetulnya AI. Oh iya. Memang saya juga mau menjelaskan. AI itu bisa bikin orang. Bikin kayak robot dibikin kayak orang dibikin jadi robot gitu kali ya AI itu ya. Jadi segala sesuatu tuh bisa terjadi dengan AI, luar biasa. Jadi dengan ilmu yang kita pakai, berarti ketika kita melayani Tuhan terus kita bilang sia-sia, enggak loh. Justru kepintaran kita jadi berkat ketika kita melayani pekerjaan Tuhan.
Makanya pendeta yang muda-muda sekarang saya ya kagum juga lah. Walaupun mungkin pengalaman hidup yang pahit-pahit getir mungkin belum mereka alami seperti bapaknya kali yang ngerintis di resolusi, diancam, diusir gitu ya. Mungkin belum mengalami seperti itu. Tapi memang mereka hamba-hamba Tuhan zaman sekarang kita nggak bisa salahin. Saya ingat Daniel, Sandrak, Mesak, Abednego, Yusuf itu ketika mereka dipakai Tuhan menjadi pelayan-pelayan di kerajaan gitu ya, menjadi pelayan-pelayan raja maksud saya. Itu umurnya 17 tahun loh. 17 tahun ketika mereka menyatakan iman yang luar biasa. Aku tidak mau menyembah patung Tuanku selain Tuhan yang aku sembah. Umurnya 17 tahun. Coba bayangkan. Udah menyerahkan diri kepada Tuhan. Kadang-kadang asumsi kita berpikir gini, hamba Tuhan tuh yang pantas kalau udah tua gitu ya. Kalau masih muda jangan, nikmatin dulu hidup gitu ya. Tapi saya luar biasa bangga, anak-anak muda sekarang keren-keren, khotbahnya juga keren-keren. Yang anak muda sekarang kalau khotbah yang saya demen apalah, dia kasih ilustrasinya bagus gitu ya. Pengkiniannya bagus gitu. Jadi khususnya ibu-ibu seneng gitu. Yang disenggol kan ibu-ibu melulu, perilaku ibu-ibu. Yang ngegosip lah, yang beginilah begitulah. Jadi ibu-ibu tuh kena banget gitu ya. Terus udah kena gak marah, seneng. Bener emang gue kayak gitu katanya gitu ya. Jadi kita gak marah kalau firman Tuhan menyenggol kita. Karena kita ngaku aja Tuhan emang saya seperti itu Tuhan. Tapi ampuni saya Tuhan ya, saya mau berubah ya. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Nanti sambung lagi ada lagi kisah hidup Timotius yang lain. Nanti giliran saya akan ngomong terus tentang Timotius, baru nanti masuk ke ayat tema 2 Timotius 3 ayat 16. Mari sama-sama kita berdiri.